Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas perpindahan kalor. Pada video ini akan disajikan peta konsep, materi, dan animasi yang menarik agar kalian lebih mudah untuk memahami materi. Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik like dan subscribe. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi, karena panas matahari membantu tumbuh-tumbuhan untuk berfotosintesis. Hasil fotosintesis yang berupa oksigen dan karbohidrat digunakan oleh makhluk hidup untuk bertahan hidup. Bagaimanakah panas matahari bisa sampai ke bumi? Agar kalian tahu jawabannya, ikuti terus videonya. Agar kalian lebih mudah memahami materi, perhatikan peta konsep berikut ini. Perpindahan kalor ini melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan kalor disertai perpindahan zat ini disebut dengan konveksi. Nah, konveksi ini hanya terjadi pada zat cair dan gas. Perpindahan kalor yang tidak disertai perpindahan zat ini disebut dengan konduksi. Konduksi ini terjadi pada zat padat. Sedangkan perpindahan kalor tanpa melalui perantara disebut radiasi. Nah, radiasi ini tidak melalui zat atau tidak melalui perantara. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah konduksi. Contoh dari peristiwa konduksi ini adalah saat kita memanaskan logam di atas bara api. Saat kita memanaskan ujung logam tersebut, partikel pada ujung logam akan bergetar, sehingga mengakibatkan partikel-partikel yang lain juga ikut bergetar. Lama-kelamaan, panas akan mengalir dari ujung logam sampai ke ujung logam yang lain, sehingga logam tersebut akan menjadi panas semua. Nah, peristiwa ini disebut dengan konduksi, yaitu perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikel. Jadi partikelnya hanya bergetar di tempat dan tidak berpindah. Nah, konduksi ini hanya terjadi pada zat padat. Tidak semua bahan bisa menghantarkan panas dengan baik. Ada bahan-bahan yang bisa menghantarkan panas dengan baik dan ada juga yang susah menghantarkan panas atau tidak bisa sama sekali. Nah, berdasarkan daya hantar panas tersebut, bahan dibedakan menjadi 2, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor adalah benda-benda yang dapat menghantarkan panas atau kalor dengan baik. Contoh dari konduktor adalah semua jenis logam. Sedangkan isolator adalah benda-benda yang susah menghantarkan panas. Contohnya adalah kayu, karet, plastik, dan sebagainya. Bahan konduktor dan isolator sering kita jumpai pada peralatan-peralatan seperti berikut ini, misalnya setrika dan panci. Pegangan setrika dan panci ini terbuat dari isolator karena bisa menahan panas, sehingga pada saat kita memegang, kita tidak terasa panas. Sedangkan bagian bawah dari setrika itu terbuat dari konduktor, begitu juga panci terbuat dari konduktor karena nanti bisa menghantarkan panas dengan baik, sehingga alat ini bisa digunakan dengan semestinya. Selanjutnya adalah perpindahan kalor secara konveksi. Contoh dari peristiwa konveksi ini adalah pada saat kita memasak air di atas api. Air pada bagian bawah
ini akan panas lebih dulu dan memuai, sehingga mengakibatkan massa jenisnya akan menjadi lebih kecil. Karena massa jenisnya lebih kecil, air ini akan naik ke atas dan begitu seterusnya, sehingga terjadi aliran air seperti berputar-putar seperti ini, sehingga lama-kelamaan air akan panas semua. Nah, peristiwa seperti ini disebut dengan konveksi, yaitu peristiwa perpindahan kalor dengan disertai perpindahan zat atau aliran zat. Nah, konveksi ini terjadi pada zat cair dan gas. Salah satu contoh lain dari peristiwa konveksi adalah terjadinya angin laut, yaitu angin yang berembus dari laut menuju darat. Nah, angin ini digunakan oleh para nelayan untuk pulang dari laut menuju ke daratan. Angin laut terjadi pada siang hari. Pada siang hari, suhu di laut lebih dingin dibandingkan suhu daratan. Hal ini disebabkan karena sifat laut atau perairan yang lambat menerima panas dan lambat melepaskannya. Sehingga laut menjadi daerah yang mempunyai tekanan tinggi dan daratan menjadi daerah yang mempunyai tekanan rendah. Sehingga angin akan berhembus dari udara bertekanan tinggi, yaitu laut, ke daratan yang mempunyai tekanan rendah. Angin darat. Angin darat adalah angin yang berhembus dari daratan ke lautan. Angin ini terjadi pada malam hari dan biasanya digunakan oleh nelayan untuk pergi berlayar. Pada malam hari, daratan lebih dingin daripada lautan, karena sifat daratan yang lebih cepat panas dan lebih cepat dingin. Daratan menjadi daerah yang mempunyai tekanan tinggi, sedangkan laut akan menjadi daerah yang mempunyai tekanan rendah, sehingga udara berhembus dari daratan menuju lautan. Berikutnya adalah perpindahan kalor secara radiasi. Saat menjemur baju yang basah, panas yang berasal dari matahari akan menyebabkan air pada baju menguap dan baju menjadi kering. Walaupun ruang angkasa hampa udara, panas matahari bisa sampai ke bumi karena panas matahari merambat tanpa perantara apapun. Perpindahan panas tanpa melalui perantara ini disebut dengan radiasi. Kalian perlu air panas jika ingin membuat kopi atau teh. Air panas biasanya disimpan dalam suatu tempat yang disebut dengan termos. Air panas yang disimpan dalam termos lebih awet panasnya. Hal ini disebabkan termos memiliki bagian-bagian yang membuat panas tidak keluar. Berikut ini adalah bagian-bagian dari termos. Sumbat termos fungsinya untuk mencegah panas keluar dari atas. Dinding pelindung fungsinya untuk melindungi bagian dalam dari benturan. Lapisan kaca berfungsi mencegah perpindahan kalor secara radiasi dan memantulkan radiasi kembali ke dalam termos. Ruang hampa udara fungsinya untuk mencegah perpindahan kalor secara konduksi dan konveksi dengan udara luar tidak terjadi. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga ilmu yang telah kita pelajari bermanfaat dan menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa nantikan video-video yang lain, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.